Selamat pagi, selamat berjuang dalam berperang, memerangi segala apa dalam bentuk kesesatan, kemusyrikan, kesirikan. Belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak memegang Al-Quran, dan saat itu pun Al-Quran belum turun ke bumi tercinta ini. Ada 5 poin yang akan disampaikan, dan ini adalah video terakhir dari kami. Selepas dari itu, biar takdir dan alamlah yang akan menjelaskannya secara gamblang dan tertekan. Apabila masih penasaran dalam jiwa manusia ini, itulah hal yang sangat wajar sekali. Ada kebingungan dalam pencapaian ketafakuran, itu sangat wajar sekali. Untuk menjelaskan tentang Subakir dan lawannya adalah sesosok yang bisa memerintahkan seluruh jin yang berada di tempat yang kita pijak saat ini. Jangan lihat dari kisah mereka berdua. Lihatlah misi, tujuan, apa yang dijalankan oleh Subakir yang telah diperintahkan, dititahkan oleh yang mulianya, yang diyakini membawa ketauhidan, kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sampai ia mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk datang ke Pulau Jawa. Semua itu adalah kesalahpahaman, karena memang sudah terlanjur terjadi peperangan yang sudah tidak dapat dihindari lagi. Selepas dari itu, harus kalian ketahui, semua apa yang ada di bumi ini adalah hak dari wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Raja, dialah Tuhan dari segala apa yang ada di bumi ini. Seluruh agama apapun berhak untuk mereka yakini, karena Tuhan yang Maha Mencipta punya hak menciptakan seluruh dimensi di luar dari manusia itu sendiri. Dengan adanya seperti itu, keyakinan, kepercayaan yang di bawah dari Al-Quran, dan itu pasti Al-Quran tidak akan bisa musnah ketika manusia yang dipilihnya, dipilih Rasulullah Muhammad, Nur Muhammad, beserta Tuhan dari segala alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu telah hadir di bumi tercinta ini. Di bumi di mana manusia buang air besar, buang air kecil, dan tidak bisa dihindari. Itu sudah takdir. Jadi, ketika Subakir dan memerangi, ia yang menjaga, yang dititip
suatu tempat untuk dijaga supaya tidak ada yang membuat kericuhan atau keonaran di suatu tempat. Itu sangat hal yang wajar. Tapi kalian harus tahu, semua kisah yang terjadi di masa lalu, sejarah-sejarah yang ada, itu sangat wajar apabila sudah diputarbalikkan dan menimbulkan konflik serta kericuhan antara pola pikir, pemikiran, pemahaman yang tidak seimbang dengan hati nurani. Jadi, tidak ada yang bisa menurunkan harga diri, derajat, tingkat yang paling tinggi dari Al-Quran itu sendiri. Penyambungan dari hal itu, kita sambung ke poin kedua. Mengapa umat harus membaca surat Al-Kahfi? Muhammad dahulu untuk menghindari segala apa yang menimbulkan kericuhan, pembunuhan, penggemblengan diri, yang tidak mempunyai ayah dan ibu karena ia masih kecil. Sungguh sangat sakit sekali hatinya, tapi ia masih bisa kuat, masih bisa menerima segala apa yang takdirkan, karena dialah manusia terpilih dan tidak seutuhnya diberitahukan atas nurnya, Nur Muhammad. Sampai-sampai ia bersembunyi dalam gua Hiro, sampai ia mendapatkan pusaka Al-Quran. Apakah itu ada perbedaan dengan beberapa orang yang bersembunyi di dalam gua untuk menghindari dari raja yang sangat zalim? Belajar dari kisah-kisah para nabi. Ada yang berusia diberi ketangguhan hidup ketika Al-Quran belum turun sampai ribuan tahun. Belajarlah. Pahamilah arti diri dari manusia ini agar menjadi sosok manusia yang bermanfaat, yang bisa menaruh rasa kepada manusia yang lain, yang bisa menikmati nikmat rizki, nikmat hidup, nikmat memiliki keluarga, keluarga sedarah, keluarga besar, keluarga yang mempunyai tujuan kepada ridho yang maha kuasa, Tuhan semesta alam. Untuk poin ketiga, siapapun yang mengalami kerugian dari hadirnya pasukan-pasukan Allah atas takdirnya, semua ciptaan Allah adalah pasukannya, ialah virus corona ini. Mau mereka menggugat, mau mereka mengakui diri bahwa kami yang melepaskan itu semua, mau Illuminati, mau apapun itu, karena semua itu adalah takdirnya. Tanpa takdirnya semua tidak akan terjadi dan dilihat oleh manusia yang sempurna, yang diberi akal, hawa nafsu, dari zaman ke zaman menelisik, menelusuri segala peninggalan dahulu, membolak-balikan kefaktaan, menghancurkan sejarah, menghadirkan lagi, menghancurkan sejarah lagi, menghadirkan lagi, sampai kapanpun otak, akal sehat yang tidak diseimbangkan dengan hati nurani beserta keyakinan kepada yang gaib, Al-Quran, mereka tidak akan bisa menembusnya.
menembus di mana titik nol dasar manusia. Titik di mana manusia sadar bahwa ia adalah makhluk ciptaannya yang diberi akal pikiran untuk menjaga dan memperbaiki bumi ini. Untuk meneruskan segala usaha yang telah dikorbankan oleh para leluhur, termasuk wali-wali Allah yang punya jalan yang baik, mengetahui rasa manusia. Buat mereka yang tidak terima dengan kehadiran virus corona, yang merasa rugi, hartanya menjadi kurang, hartanya tetap. Kalian perlu ingat, kalian berada di atas rata-rata manusia rakyat miskin yang hidupnya seperti kucing liar yang sangat bau dan tidak terurus. Kalian sadar, kalian tidak bisa mengatasi, melewati ujian ini yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalian akan merasa menjadi orang yang sangat merugi dan tidak bisa menikmati badan kalian sendiri, serta menikmati keluarga saudara kalian yang punya tujuan kepada kelurusan ketakwaan yang sangat hakiki, yang kuat imannya. Kalian sangat hebat membicarakan uang, ratusan juta, miliaran rupiah yang bisa dibelikan dengan pangan, sandang, penuhi kebutuhan hidup, bergaya hidup. Tapi kalian tidak akan sadar bahwa jeritan mereka setiap saat, setiap detik, setiap menit, meskipun tidak berada di dalam tahajudnya sepertiga malamnya, itu terus dicatat, terus diterima. Semua jeritan mereka terus diterima. Tidak ada yang berkurang sedikit pun, karena mereka sama. Nyawa, ruh mereka sama. Cuman keberuntungan mereka di bumi ini, ada yang memiliki tangan dan ada yang tidak memiliki tangan. Ada yang bisa bicara dan tidak ada yang bisa bicara. Hanya manusia-manusia berpikirlah yang bisa menerjemahkan surat Yasin. Bukalah surat Yasin. Surat Yasin tidak butuh agama. Surat Yasin tidak butuh harus Islam yang membukanya. Artikanlah dengan apa yang sudah ada saat ini. Bukalah dan jabarkanlah surat Yasin itu sendiri. Sampai kalian berada pada titik dasar nol. Ketika kalian memang sudah memiliki harta duniawi saat ini, tetapi kekosongan hati yang selalu kalian sembunyikan, sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ketika kaya hati kalian, sudah pasti kaya badan kalian akan meliputi, dan mereka tidak akan puas akan kekayaan badan itu, karena hati mereka lah yang harus mereka jaga. Karena kekayaan badan hanya bisa menyombongkan raut wajahnya, mukanya, bentuknya, tapi mereka tidak bisa menunjukkan kasih sayang yang benar. Kasih sayang seperti Jaya Dewata. Hentikan segala ucapan yang menurut kalian itu adalah hal yang sudah biasa. Ratusan juta, miliaran rupiah. Tapi apa? Sampai detik ini, dengan adanya virus corona ini, manusia-manusia yang hina, yang kalian anggap sebelah mata, masih berkeliaran di sana. Dan itu adalah contoh dan suatu bukti bahwa kalian tidak mampu untuk bersatu
Dan kalian sungguhnya adalah orang-orang yang merugi, yang akan diberi balasan pada waktunya kelak. Dan kalian tidak usah kaget apabila bencana datang ke keluarga kalian atau ke diri kalian sendiri lewat kejadian alam atau dari manusia itu sendiri. Karena kejeritan mereka adalah sakit hati, tidak terima dengan perbuatan mereka. Orang-orang yang merasa diri hebat badannya, meskipun tidak hanya langsung terpusat kepada mereka, tetapi waktu yang akan menjawabnya bahwa mereka adalah yang benar dan mereka wajib untuk dikasih sayangkan. Welas asih Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga ada manusia yang bisa seperti itu ketika mereka sudah memiliki harta duniawi hingga triliunan rupiah. Sampai kelak waktunya sang terpilih, manusia terpilih, hadir atas ridhonya, atas jalannya yang benar, adil, dan makmur, dan siap menghadapi, melawan Dajjal laknatullah. Untuk poin keempat, untuk pembahasan tentang Satrio Piningit dan Bocah Angon yang membuat hati kalian penasaran. Seperti apakah mereka? Apakah benar ada? Apa bedanya wali-waliullah, wali songo? Apa bedanya dengan Siliwangi, Jayadewata, Prabu Brawijaya? Seluruh dari Trah Majapahit, Siliwangi, Sriwijaya, dan apapun itu. Apa bedanya untuk ketirakatan, penyeimbangan diri, wadah yang dipakainya untuk berhubungan kepada alam, kepada seluruh ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Kalau Dia, Sang Maha Mencipta, tidak meridhoi, tidak akan kisah itu masih bersinar sampai saat ini. Untuk apa Satrio Piningit itu disebut dengan Satrio Piningit oleh orang-orang, manusia-manusia dahulu? Untuk apa Bocah Angon disebut dengan Bocah Angon oleh manusia-manusia dahulu? Karena pasti akan timbul pergesekan, ketidakterimaan. Dan kalian harus tahu, iblis dan para bala tentaranya mempunyai perjanjian terhadap manusia-manusia yang pendendam, yang sakit hati, yang tidak membela kebenaran dan keadilan, yang ingin merusak dan menjatuhi harga diri manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah untuk membunuh dirinya sendiri. Itu adalah kesenangan buat iblis. Ia tidak akan menyebut sampai waktu kelak yang akan menjawabnya. Hanya sekilas titik yang meninggalkan pesan sampai penjabaran yang sangat matang, yang sangat kuat, yang sudah pasti imannya, tiangnya. Ini adalah simbol yang harus dipecahkan dengan hati nurani yang dasar. Tidak bisa dipecahkan oleh manusia-manusia sombong yang penuh dengan keserakahan, yang mengutamakan sedarahnya seraya dia mendidik sedarahnya lebih baik dari manusia yang lain, seraya dia lebih melebihi dari para leluhur, para orang-orang terdahulu, manusia-manusia terpilih terdahulu, bahwa sesungguhnya ialah manusia yang merugi
Semua adalah simbol untuk menghindari perselisihan. Saat ini pun ia belum turun pun, belum hadir pun, wujudnya belum hadir pun, seluruh ilmu hitam sudah membuat kemarahan seluruh alam. Dan tidak bisa dipungkiri, benturan itu pasti akan terjadi. Dan itu akan terkena oleh dampaknya, oleh ciptaannya, alam-alam, laut, gunung, angin, air, tanah. Itu akan berbenturan. Kalau kalian ingin menyalakan Satrio Piningit Bocah Angon, tidak masalah. Itu hak kalian sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, serta pada tingkat ketinggian sudah bisa menyeimbangkan dengan hati nurani kalian. Merenungi, biarkan orang menganggap gila. Kalau kalian bangun sendirian di malam sepertiga, apakah yang tidak melihat menganggap kalian gila? Hanya keturunan iblis yang menganggap kalian gila. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa berserta bala tentaranya, para malaikatnya, itu adalah sebuah penyatuan diri untuk sampai keseimbangan antara hati dan akal pikiran. Tidak masalah. Salahilah Satrio Piningit Bocah Angon yang menimbulkan segala prahara yang ditimbulkan oleh alam. Semua harus terjadi. Apakah dia tidak punya rasa sakit hati? Sakit. Kenapa? Manusia-manusia yang di luar sana masih banyak yang menderita, terhina, bau busuk. Berbuat baik pun itu juga ada maunya. Yang kalian lihat hanyalah ustadz-ustadz tidak benar. Seolah-olah diberi kelimpahan rezeki, tapi merasa diri benar. Tapi dia membangun istana kebusukannya, kebusukan badannya. Selagi masih banyak manusia-manusia di kejadian seperti ini yang mengambil kesempatan, kami lebih dulu tahu apa tujuan kalian. Itu doa yang kalian sampaikan, itu hak kalian. Diterima atau tidak, itu hak dari Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benang merah untuk terakhir kalinya dari video ini di poin kelima. Takdir miliknya. Prasangka hal yang wajar dalam diri manusia. Simbol yang diberikan itu adalah kelebihan dan wajib diinformasikan agar orang-orang yang beriman dan bertakwa semakin kuat iman dan takwanya, itu tidak meliputi dari seluruh agama apapun. Kalian berhak untuk memegang Al-Quran. Kalian berhak untuk konsisten terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melakukan ketakwaan, keimanan. Tapi kalian kalau kufur terhadap nikmat, syirik, karena dialah yang esa, yang tunggal. Apabila nanti ada dua
peristiwa, simbol kejadian itu terjadi di bumi Indonesia ini. Semoga itu awal dari kejayaan, bersatu dalam hati nurani dan pikiran, bersatu dalam memperjuangkan kalimat-kalimatullah, memperjuangkan kebesaran diri manusia, kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua simbol peristiwa, hanya satu yang terpilih, hanya satu yang hadir di tahun 2020 ini. Dua peristiwa, satu yang dipilih. Perkuatlah iman dan takwa. Pelajari Al-Quran, pelajarilah surat Yasin. Selamat malam. Sampai bertemu kembali di mana peristiwa itu, selepas peristiwa itu hadir. Karena memang harus dibenturkan kesesatan, kesirikan, penipu daya. Itu harus diselesaikan dan dimusnahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nur Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Nur Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.